Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Kegembiraan luar biasa yang kita rasa dengan perjumpaan kita yang kedua untuk kajian bahasa Arab Qurani kita yang hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-27 ya. Itu pelajaran 27. Oh, Oh, dua yang tujuh. ketiga ya. Eh, Masuk sedikit untuk kemudian kita lanjutkan ke pelajaran 28. Gitu ya. Di BAQ 4 dimulai dari pelajaran 28 ya. Iya, Iya. Baik. Jadi kita bagi tiga dulu ya Pak Guru. Eh, Bagi tiga. ya, kita masuk sedikit ya nanti Ya, untuk apa? memberikan posisi ya posisi kajian kita ya, posisi kajian kita lebih lanjutnya. Lanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita pribadi yang mulia, suri tauladan kita bersama, Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang berkesempatan langsung nih menemani kami mendalami bahasa Arab Qurani maupun nanti ibu bapak sekalian yang digerakkan hatinya untuk menyusul mengkaji pelajaran bahasa Arab Qurani melalui bantuan rekaman kita. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah ulas itu anggap sajalah sebagai semacam stimulasi minyak pelumas untuk mengingatkan kita apa saja yang sudah pernah kita pelajari. Berarti kalau lupa berarti kita tahu sisi apa yang harus kita ingat-ingat kembali. Ya, karena Belajar ini kan lagi. indah kalau ini kan bukan bukan Hmm. kenangan buruk ya. Kan tapi karena indah itu kita ulang-ulang kembali. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ibu Bapak, Hmm. mari eh, berbekal pelajaran yang sudah kita dapatkan dari bahasa Arab Qurani, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an Ya Allah, birahmatika ya arhamar kita ya rahimin. Arhamar Rahimin. Sebelum kita lanjut ke inti eh, inti pembahasan, eh, saya ingin mengajak ibu berdua untuk me- mengungkapkan kembali pemahaman kita tentang apa itu bahasa Arab Qurani versi Profesor Dr. Hadi Hidayat. Mengapa saya merasa perlu untuk menyebut nama beliau pada kesempatan kali ini sebagai bagian dari ketersambungan ilmu dengan guru kita, dan pada saat yang sama perlu disebut supaya kita punya pemahaman bahwa bahasa Arab Quran itu tidak satu jenis, tidak satu rupa, tapi warna-warni. Ada eh, penyusun, ada penulis, ada ahli, ada guru besar yang juga menamai, memberikan judul karya beliau dengan bahasa Arab Qurani. Gitu ya, karena ada kan Qurani gitu. Kalau Qurani, kata Qurani, seingat ibu-ibu sekalian, kira-kira itu bentuk berapa ya kira-kira ya? Quran. Qurani. Nah, kira-kira itu Tiga, bentuk apa ya? tiga. Iya, bagus. Bu Fitri,
Ada Quran, ya tiga. Ya, tiga, Pak. Iya, oke bagus ya. Eh, Dari Quran, ya, Pak. iya, betul, betul ya. Oh, oh. Tuh, tuh, betul ya. Koroa terus apa? Koroa terus bentuk duanya Qur- mudhari'nya Qur'a, Yaqra'u. yaqra'u, yakra'u, yaqra'u. koroa, yakra'u terus bentuk tiganya Tiganya kur, koro, Enggak dong, ketiga, Quran siapa? Quran, koroa, Yaqra'u. yakra'u, Qur'anu. yaqra'u, Quran. Iya. Quran nih. Ada Quran, juga selain itu Qur'anu. kiroah Quran, Qira'ah. qira'ah, ya. itu ada koroa, yakra'u, Yaqra'u, kiroah, Qira. Quran. qira'ah, Hmm, Quran, qira'ah. Quran. Masih ingat beda antara kiroah dan Quran dari segi makna, walaupun sama-sama bentuk tiga? Al-Quran. Nggak tahu, Pak Guru. Hmm, iya baik. Ini kesempatan bagus nih, saya Nggak untuk tahu. berbagi gitu Qira'ah. ya. Jadi Iya. saya tidak memberikan ibu sekalian hadiah yang sudah punya di rumah. Tuh, setiap kali diberi hadiah, kayak kita nih cerita lucu di antara kita kita guru. Hadiahnya apa? Koko. Ini kasih Cina semua katanya. Berpikirnya kita kan husnuzonnya guru-guru katanya. Katanya, iya katanya. Apa kita pakai koko setiap hari katanya. Jadi yang itu ngasih koko, yang itu jadi koko. Sekali-kali cicinya lah yang dikasih. Gitu. Ya, kalau kiroah itu dalam pengertian umumnya, dalam pengertian umum artinya membaca dalam pengertian umum, ya apa saja gitu, ya. Jadi bacaan ya, ya bacaan. Jadi Bacaan jadinya mah. ya bacaan Bacaan. karena kan bentuk tiga ya kata kerja yang dibenarkan. Bacaan secara umum, ya, bacaan secara umum. Kalau Quran ada alif nun di ujung kata itu mengindikasikan salah satu maknanya itu adalah kesempurnaan, gitu. Kesempurnaan, gitu ya. Ibu-ibu sekalian, bagaimana membedakannya gitu? Eh, Kalau mm, ada kita sebut aja ya bandingannya dengan masuk kategori umum ini adalah koran, gitu ya. Quran. Koran aja nih, misalkan ya, yang termasuk yang lain kan buku komik gitu ya. Kalau jadi keluarganya presiden sebelumnya kan komik itu bacanya itu. Eh, Majalah begitu masuk nanti jadi kiroah itu ya, kiroah. Doa. Masuk dalam kiroah dia. Betul. Bagaimana untuk memasukkan ide tadi itu bahwa ini kalau kiroah itu bacaan atau membaca Bacaan. dalam arti umum gitu ya. Tuh. Kalau di Inggris ada koran yang dibaca tidak? Ada. Bagus ya. Nah, gitu aja ditanya Pak Guru gampang. Iya itu kan. Enak kita kalau tanyanya gampang kan. Iya, yang Jadi gampang. gampang. Oh, Tuh. yang susah-susah jawabnya. Di Bojonggede ada yang baca koran. Masih ada. Masih ada ya. Masih Tuh. ada. Udah beberapa udah. Nah, gitu Beberapa ya. Ada ya. Baru. Di Bojonggede itu yang masih baca koran itu pakai bahasa apa? bahasa Bahasa Indonesia Indonesia. udah Bahasa ada. Indonesia ya. Ada Iya. lihat itu ya. Lihat. Orang di Iya. Bojonggede baca koran yang berbahasa Inggris. Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa nggak baca? Iya. Kenapa nggak baca koran yang bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu, koran bahasa Arap gitu, atau koran Karena bahasa Cina gitu? susah mungkin Pak Guru Ya itunya bisa jadi Umumnya kan susah. kita mengartikannya. pakai Ya. bahasa Indonesia tuh Mengartikannya. chat yang apa Iya ya, koran alasan yang paling mudah bahasa dipahami Indonesia. karena nggak ngerti, Nggak Iya, ngerti. nggak Ya. ngerti. Gitu. pencetaknya juga kan nggak ada yang Ya karena kan itu Iya. karena kita arti. bacanya Iya. Jadi kalau karakter Indonesia. bacaan umum itu orang dibaca karena dia mengerti. Ngerti. Betul. Nah, itu jadi. Ya, berarti kan segolongan orang saja gitu loh. Tuh. Betul. Katakanlah setengah gitu. Jadi hanya setengah.
Siapa yang setengah itu? Kalau kita bagi manusia menjadi setengah, maka hanya orang yang mengerti bahasa yang dipakai oleh koran itu yang membaca. Itu namanya kiroah gitu. Iya. Tapi coba lihat Al-Quran. Tuh. Coba lihat Al-Quran. Apakah semua orang yang membaca Al-Quran itu pasti mengerti bahasa makna dari Quran itu? Tidak. Tidak. Berarti, Enggak. nah di situ kan dengan mudah kita katakan itu ada letak kesempurnaannya. Ini mah sempurna. Yang ngerti maupun tidak ngerti baca. Kalau dari segi bisa bacanya mau baca bisa baca ya, Pak. Ya, Benar, dari benar situ aja. kan gitu. Nggak ada rasanya bahasa lain orang bisa baca tapi dia nggak ngerti itu. Ada nggak? Nggak ada itu. Tuh. Sebuah bahasa, sebuah bacaan yang bisa dibaca padahal yang baca nggak ngerti itu. Nggak Iya. ada begitu. Hmm. Jadi Quran. Oke, bagus ya. Oke, itu ya. Terima kasih Bu Endah nih memberitahu kita bahwa kita belum pernah belajar ini. Dan itulah keistimewaan ya. Saya katakan bahwa bagi orang yang menjadikan makna itu sebagai primadona, itu kajian semacam ini menjadi menarik. Gitu. Tapi kalau hanya fokusnya kepada struktur, nggak menarik begitu. Apa Hmm. pedulinya orang kiroah sama Quran sama-sama bentuk tiga kok. Hmm. Sama-sama masdar kok gitu. Udah selesai. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi yang saya tanyakan kata kiroah apa kata Quran tadi yang saya tanyakan? Bentuk berapa tadi? Mula-mula. Quran nih. Quran nih. Yang Quran. dibaca. Ya, pertanyaan Al-Quran. saya tadi saya ulang lagi ya. Yang saya tanyakan tadi di awal, bentuk berapa itu? Apakah kata kiroah apa kata Quran? Kata Quran. Quran. Hmm, Quran bagus ini. nih. Karena masih Hmm. pagi-pagi kayaknya belum ngopi ini. Tidak kedua-duanya. Oh, Apa ya, Karena Pak? karena yang saya tanyakan tadi adalah Qurani. Quran nih. Oh, Quran nih Quran. kan. Itu. Oh, Quran nih. beda. Kan udah Quran bilang sama tadi Quran Qurani. nih. Itu. Hmm. Apa Pak Guru katanya? Ya kan beda ngop. Lagi ngapain? Lagi ngop 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 apa sih? Ngopi. Ngopi. Beda. Lagi. Kalau ngop-ngop itu ngap-ngap kalau gitu maksudnya itu ngopi. Nah, coba nih sekarang kira-kira aja nih, kira-kira nih. Berdasarkan pengetahuan ini main kira-kira nih, nggak usah terlalu serius namanya kira-kira. Kalau dia bukan bentuk masdar, kira-kira bentuk berapa? Quran. Ada perintah ya? Berarti bentuk Enggak berapa? dong. Enggak. Kalau eh, perintah kan Satu, dua, empat. tiga, empat, lima. Empat. Satu, dua, Lima, tiga, lima. empat, Kalau lima. perintah Oke, mah lima. bagus ya. Bu Lima. Iya. Endah menduga itu bentuk lima. Bentuk lima itu bentuk apa, Bu Endah? Itu perintah. Iya, bentuk amr ya, namanya gitu ya. Amar. Hmm. Mm-mm. Apakah semua amr itu perintah? Tidak. Pak Kok ciri tidak? gimana, Bu? Kok tidak? Kok tidak, Pak Guru? Iya, bisa Bukan jadi amar. orang pakai amr itu ngancam. Oh, tidak hanya perintah jadi ya? Ya tidak hanya. Bisa Oh, jadi pakai amr itu untuk ngelarang. Ya. oh iya. Tuh, Ibu nih karena lagi mohon maaf ya cerita ini cerita hayalan aja nggak akan terjadi nih. Lagi kesel sama bontot. Manggilnya Pak Teteh misalnya ya. Teh, Mm-mm. jangan pulang sampai matahari terbit. Itu maksudnya ibu nyuruh apa ngelarang? Ngelarang Larang untuk? untuk jangan pulang ini, jangan pulang. Bukan, itu maksudnya nyuruh supaya pulang cepat. Oh, mm-mm. Nggak tahu tuh kalau memang ada orang tua yang bilang tuh jangan pulang itu kecuali nanti matahari udah terbit maksudnya itu dia melarang anaknya pulang sampai besok pagi gitu jangan. Tuh. Hmm. Tapi saya salah kebalik tadi maksudnya itu. Tuh.
pergi sono gitu ya. Pergi sono, Hmm. jangan kembali lagi kalau nggak patuh sama emak gitu. Itu. Itu jangan jangan dipahami itu. Ya, oke. Apa? Kita lanjut ya. Apa ciri bentuk amar yang ibu amati atau duga lah karena kan saya ucap saja tidak tertulis ya. Apa Hmm. ciri bentuk amar yang ibu prediksi ada pada ungkapan Qur'ani? Qur'ani. Ada tidak gitu aja. Ada Hmm. tidak ciri bentuk amar yang bisa ibu prediksi? Ada tidak, Bu? Sejauh ini aja sejauh ini. Nggak tahu nanti, Pak. Sekarang aja sekarang. Yang sekarang. Sejauh Hmm. ini sampai detik ini ada nggak ciri bentuk amar yang ibu prediksi ada pada ungkapan Qur'ani? Qur'ani. Hmm. Bagaimana Bu Endah? Ada cirinya? Iya apa ya? Ada tidak gitu ya? Hmm, cirinya kenapa dia perintah dalam Qur'ani itu anu akidah. Kalau berhubungan dengan yang di tagline-nya yang ini nih yang 27 ya, dari 27. Di sini kan ada ini ya, ada kayak penekanan ibadah gitu ya. Oke, Kita baik. Nah, terima ada kasih Bu ibadah, Endah. ibadah lah gitu. Iya, oke, bagus ya. Akidah Bagus ya. lah Hmm. ibadah. Mm-mm. Oke, baik ya. Oke. Kita coba tanya kalau versinya POP ya, versinya Bu Fitri. Oke. Dugaannya bentuk berapa, Bu? Selain bentuk tiga ya? Bentuk 4, Pak, kalau selain bentuk 3. Iya, bagus. Itu adalah Empat. bentuk empat. Hmm. Bentuk empat itu bentuk apa? Sifat. Sifat. Iya. Coba ibu-ibu sekalian, kalau ada, gitu ya, kalau ada sebuah produk makanan yang sifat yang nuansanya itu sangat kental, nuansa alamnya kita sebutnya apa? Makanan yang kental rasa alamnya. Iya, Original. Original. alam, alam, alam. Saya katakannya Natural. alam. Alam. Natural, Alam. Pak. Saya pakai alam. Oh, Alam. Alam. apa sih maksudnya? Produk Maksudnya yang makanan. dihasilkan alam, Pak. Iya, iya. Yang dihasilkan alam kayak makanan beras itu ya. Ya, yang nuansanya gitu ya, makanan-makanan yang dipetik langsung dari alam, kemudian diproses, langsung disajikan ke meja makanan kita gitu, tanpa ada di melibatkan kimia dan sebagainya gitu. Bukan olahan dari pestisida atau apa begitu, kimia gitu. Organik. Saya pakai Or- kata alam, Bu Fitri, Alam. alam. Eh, Alam. Nyerah, 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 Alam. nyerah, nyerah deh, Pak. Kang. alami. Hai, Alami. Masa alami iya? apa adanya. Alami. Iya, itu kan makanan Oh itu iya. alami gitu, apa adanya tanpa Hmm. ada proses kimia. Kalau kalau sudah kalau hal-hal yang bersifat ada hubungannya dengan kimia apa namanya? Sifatnya itu banyak berkaitan dengan unsur-unsur kimia. Udah terkontaminasi. Iya, Nggak tahu. iya, dengan kimia Hmm. berarti apa namanya? Dan kimia. Kalau lawannya alami ya non alami dong, Pak. Bukan, saya pakai kata Non alam. kimia. Kimia, ya Oh, kimiawi. Iya, kimiawi. ya Kimiawi. kimiawi Kimiawi. namanya. Kimiawi. Kimiawi. Gitu. Kalau ada Kimia.
Itu ya. Alamiah kimia. Kalau ada persoalan-persoalan yang bersifat atau sifatnya, cirinya, karakternya itu banyak berkaitan dengan ruh, Ruhani, ruhani. Rohani. Rohani. Kalau berkaitan dengan tubuh manusia, jasmani, jasmani. Jasmani. Kalau ada perilaku seseorang yang sesuai dengan ciri karakter sifat ajaran Islam disebut apa? islami. Nah, itu. Rohani. Berarti ini Hmm. Qurani, Ya, masya Allah. begitu. Gitu. Islami. Nah, ya ini mirip seperti tadi. Kalau origin jadinya original. Origin. Gitu. Original. Kalau Alam dalam bahasa alami. Inggris ya, dalam bahasa Inggris jadinya Hmm. original. Gitu. Hmm. Tuh, ada juga kan bahasa Inggris misalnya kalau wah nuansanya seperti di rumah sendiri gitu apa namanya bahasa Inggris. Homi, Iya rumah kan? homi, Umi. Home-nya homey homi, gitu. Omi. Eh, homi, ada juga kan gitu ya. Gitu. Ada juga cozy ya, cozy ya. kozi, ya, kozi. Cozy gitu. Nah, kira-kira begitu ya padanannya. Oke, tadi saya Oke. jadi kata Qur'ani tadi saya sampaikan menyebutkan panjang ceritanya. Padahal kan stimulus awal tadi saya menyampaikan ya diskusi kita ini akan kita mulai dengan eh, meminta ibu-ibu menceritakan apa yang ibu Bu Endah, Bu Fitri pahami tentang apa yang dimaksud bahasa Arab Qur'ani versi Pak Hidayat, Hadi Hidayat yang kita pelajari. Bu Endah, dipersilahkan. Adanya akar Atau Bu kata, Fitri, siapa saja. pengembangan kata, oh ciri-ciri khususnya itu ya Pak. Ada kata akar katanya 3 huruf. Pengembangan katanya juga Iya. iya ada. Terus apa lagi ya? Ada bentuknya yang mufrad atau jamak. Terus ada serapan. Hmm, Terus ada susunan kalimat. iya, oke bagus. Hmm. Itulah yang dimaksud dengan bahasa Arab Qur'ani, begitu ya? Ya, Bu Endah ya. Iya. Iya, yang baru saja disebut adalah makna bahasa Arab Qur'ani, bukan ciri khusus bahasa Arab, bukan ya? Oh, ciri itu yang tadi mah ya. Oh, ciri ya. Oke, kalau gitu masih Yang, masih ditunggu, masih ditunggu. yang tadi mah Kalau ciri. tadi itu tehnya masih ditunggu kopinya. Ciri khas itu mah ciri bahasa Al-Quran nih. Pemaknanya itu bahasa Arab Al-Quran itu memahami Bu memahami Fitri apa Bu? Bahasa Arab Qur'ani adalah Eh, belajar memahami bahasa Al-Quran secara pantas, pemahaman terbatas untuk apa terkait dengan bahasa eh, bacaan ayat-ayat Al-Quran dalam bacaan sholat, terus iya. dalam eh, untuk pengembangan dakwah gitu tujuannya yang biasa umum dipakai. Terus apa lagi? Udah Pak. Iya, oke baik. Ya, jadi bahasa Arab yang membantu ya. kita untuk memahami eh, ya, untuk memahami apa gitu ya, memahami, menghayati apa tuh, ayat-ayat Qurani tadi itu. Apa itu? Bacaan dalam kegiatan sholat, Sholat, doa, doa Nah, ayat-ayat yang populer, dalam buat untuk nah, dakwah dalam gitu ya kegiatan Pak. dakwah, pendidikan, kemudian apa lagi?
Yang berkaitan, bacaan yang berkaitan dengan sholat, ya doa, Sholat udah, wacana keislaman wacana wacana. keislaman tingkat awal. awal. Gitu. Gitu. Jadi di antara maksud dari bahasa Arab Qurani adalah itu berarti ya, itu maksudnya adalah membantu kita supaya kita Namun memahami menghayati bacaan-bacaan keislaman tingkat zaman. awal. Kalau disebut dengan tingkat awal, lalu bagaimana dengan tingkat menengah dan tingkat akhirnya? Diperjuangkan lewat jalur-jalur yang lain, gitu. Ya, jalur yang lain. Lewat jalur mana gitu? Kalau di konteks di LBIQ, menengah dan lanjutnya lewat Arab reguler. Gitu. Menengah dan lanjutnya lewat Arab reguler. Nah, kemudian nanti tingkat tingginya lewat apa kan ada program studi naskah, ada kajian-kajian ke Kemudian sanalah larinya. Kalau bahasa Arab Qurani ini tadi ya tingkat awal ya sederhana saja. Eh, Bagaimana kita memahami itu? Nah, kalau lihat dari tema-tema yang sudah kita bahas, ya, ini sebelum-sebelumnya dari pelajaran kita yang lalu, kan ada tema-tema yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, dimulaikan dengan apa? Yaitu Al-Quran, definisinya Al-Quran, kemudian nama-nama Al-Quran juga sudah kita bahas. Lalu berikutnya, bagaimana Al-Quran turun? Itu kan pemahaman tingkat awal begitu. Yang kira-kira kalau kita tidak ikut bahasa Arab Qurani juga sudah paham kita. Betul ya. Yaitu apa itu Al-Quran sudah paham, nama-nama Al-Quran juga sudah paham, bagaimana proses Al-Quran turun juga sudah paham. Lalu di mana posisi bahasa Arab Qurani? Ya tadi itu di bahasa Arab Quraninya. Setelah dipahami sebagai pengetahuan umum, kita jadikan pengetahuan itu sebagai dasar untuk apa? Untuk menguasai bahasa Arab. Dengan kata lain, nah, dengan demikian kita ingin berkata bahwa sebenarnya bahasa Arab Quran ini kita sudah paham dahulu isi dalamnya, baru kita pelajari kulit luarnya. Kalau sudah dalamnya ditambah dari kulit luar kan makin mengkilat kulit luarnya, makin mendalam isi dalamnya gitu. Gitu. Mudah-mudahan bisa terbayang nih ungkapan saya ini. Tuh. Misalkan aja Bu Endah misalnya sebutkan apa judul pelajaran di BAKI 1, BAKI 2, BAKI 3, Bu Fitri juga ya, boleh ya kita minta ya. Yang diingat saja yang diingat gitu. Apa judul pelajaran di BAKI 1, BAKI 2, BAKI 3 yang diingat. Syukur kalau ambil sampelnya 3. Dari BAKI 1 ingat pelajaran ini judulnya, dari BAKI 2 ingat ini judulnya, dari BAKI 3 ingat ini judulnya. Coba Bu Fitri apa Bu Endah duluan siapa? Dari BAKI 1 yang saya ingat judul yang satu pelajarannya mah adalah apa Bu Fitri? ciri-ciri Al-Fatihah bahasa ya Pak. Arab. Hah? Kalau bahasa satu Al-Fatihah, mah iya. Al-Fatihah. Ada enggak? Nah, kalau Bu Al-Fatihah. Endah dari BAKI 1 ingat judul apa? Judul pelajarannya? ciri-ciri itu bahasa Arab. Oh, Bukan judul ciri-ciri judul bahasa. darsnya Bu Enda, Judul darsnya. Judul darsnya pelajarannya, darsnya. Hmm, judulnya. Kalau tadi Bu Fitri kan Al-Fatihah. Kalau Bu Endah ingatnya apa dulu? ah, yang masih ingat mah itu kalau bab Selain satu itu coba, oke boleh. Boleh Ya selain itu. bab satu gitu misalkan apa bab bab dua satu judul. itu kan tentang itu tentang membahas ciri-ciri Iya, bahasa boleh, Arab. boleh. Coba judul. Yang lain, Judulnya yang lain. judul Hmm. Judulnya. judul Ini Judulnya apa? judul-judulan lagunya pun lagu-lagu. Nah, oke, saya kasih satu ya, membantu Bu Endah ya. iya. Di antara judulnya adalah Al-Adhan. Tuh.
Al-azan. Saya ingin memberikan gambaran dari pernyataan saya tadi. Kita sudah tahu dalamnya, lalu kita pelajari kulit luarnya. Tuh. Ibaratnya kalau tadi itu sudah sudah punya apa nih, apa contohnya ya, contoh yang pas begitu ya, eh, apa ya, makanan yang di, dikasih bungkus belakangan ya, Lumpia, risol apa lumpia, dibungkus? lumpia ya, nah, oke. Ya. Lumpia, kan udah jadi nih lumpianya, lalu dikasih bungkusnya. Setelah dikasih bungkusnya, nanti kalau dijual itu akan lebih bernilai tinggi itu. Tampak padahal kan lumpia kalau nggak ada bungkusnya gimana? Lumpia Iya, jelas. Semarang itu, ya iya, di Semarang ada ya lumpia basah, lumpia kering gitu ya. Ada ya. Nah, iya, iya, kayak begitu tuh. Tuh, itu. Ya, kan udah sebenarnya kalau dari segi isi kita sebut dengan dalam, Bu Endah tentu udah paham itu azan itu apa. Tuh. Tapi kan paham bahwa azan itu apa. Kita pelajari kulit luarnya itu apa. Tuh. Kata-kata yang berkaitan dengan azan. Tuh, ternyata begitu kita pelajari kulit luar, oh ini jadi ini karena maksudnya ini kan. Jadi makin meningkat pemahaman kita. Begitu juga Al-Fatihah. Bisa jadi Oke. kita dulu udah hafal itu. Saya kalau diingat-ingat itu kelas 3 apa belum ya. Kelas 4 itu ya. Kelas 4 SD ya. Itu dulu sampai ada itu ya saya ingat tuh setoran kepada guru agama Islam ya, guru agama Islam saya waktu itu belum naik haji beliau itu. Waktu di kami kelas 5 lah baru beliau naik haji yang biasanya pakai kopiah hitam jadi kopiah putih, ingat tuh beliau itu Berubah. agama Islam. Al-Fatihah udah tuh. Nah, begitu kita pelajari bahasanya kan kulit luarnya tuh, kata-kata, bacaan, tulisan itu kan kulit luar. Begitu dipelajari, oh ternyata dahsyat betul itu Al-Fatihah. Ya, dahsyat betul. Maka kan akhirnya menjadi meningkat. Nah, kira-kira gambar umumnya begitu. Kalau sekadar tahu, gitu saya akhirnya mengatakan. Kalau sekedar tahu, sekedar untuk tahu informasi yang terkandung di dalamnya, enggak, memang enggak perlu belajar bahasa Arab Qurani. Nah, karena itu kalau kita sudah belajar bahasa Arab Qurani, maka targetnya bukan sekadar tahu gitu. Oh iya, saya tahu gitu. Enggak, bukan sekadar itu. Paham. Nah, tapi harus ke arah Paham. lebih lanjut lagi. Menghayati, Menghayati, memahami, meresapi, meresapi. dan mengapresiasi keindahan petunjuk yang ada di dalamnya. Petunjuk di dalam. Hmm. Seperti di dalam kita waktu kita di kampung ya. Kampung itu sekarang juga di mana-mana juga kampung ya. Itu di keluarga kita dulu waktu masih kecil itu. Kenapa orang tua gitu menyarankan kita kalau sudah sore udah tutup pintu dulu masuk ke rumah, Hmm. jangan keliaran gitu. Pas mau maghrib itu Pak Iya, biasanya. sore pas mau maghrib kan. Kita udah biasa itu. Nah, begitu kemudian kita baca hadis, baca, oh makin mantap kan. Oh, setelah itu bilang menjadi mantap penghayatan kita. Wajarlah itu pengajaran kita demikian. Oke, baik itu ya. Nah, sekarang setelah kita mendalami dulu di bahasa Arab Qurani tiga, apa itu Al-Quran, namanya apa saja nama Al-Quran, serta bagaimana Al-Quran itu turun gitu. Nah, coba dalam bahasa masing-masing ya. Tuh, coba dijawab ya. Apa itu Al-Quran? Apa saja nama-nama Al-Quran serta bagaimana Al-Quran turun? Coba siapa? Bu Fitri apa Bu Endah yang duluan mau cerita Al-Quran. ulang secara singkat? Al- Nama-nama Al-Quran, Al-Zikr, terus eh, Al-Quran itu sendiri, terus Al-Quran, Al-Furqan, Ya, Al-Zikr, Al-Furqan,
Pembeda, pengingat. Apa lagi ya? Terus Nama-nama Al-Quran. turunnya eh, secara bertahap. Hmm. Secara bertahap Udah? maksudnya. Udah, Bu? Udah deh, Pak. Nah, oke, bagus Bertahap. itu. Udah. Bagus tuh. Nggak baca aja udah bisa ngasih tahu, apalagi kalau sambil baca kan. Itu. Bu Endah, silakan. Apa itu mana Al-Quran? Apa Makna saja Al-Quran. nama lain Al-Quran selain Al-Quran, serta bagaimana Al-Quran diturunkan? Coba, Bu, boleh diceritakan secara singkat? Kalau nama Al-Quran nggak tahu, tapi kalau apa namanya kesamaan Al-Quran itu kayak mushaf itu apa? Mushaf Mm-mm. ya, mushaf. Kalau nama lain Al-Quran, misalnya selain Al-Quran nggak tahu namanya apa-apa aja. Iya, iya, iya. Cuman kalau itu kan ada orang yang nyebut mushaf, nah itu Iya. kadang-kadang bingung juga tuh sebut mushaf dalam Al-Quran. Terus yang terkandung dalam Al-Quran itu banyaknya itu petunjuk, petunjuk untuk ini ya, untuk ibadah, untuk manusia itu di dalamnya apa yang terkandungnya ya. Terus turunnya itu kan dia tidak sekaligus, turunnya itu berangsur-angsur ya. Itu Mm-mm. doang kan. Udah? Turunnya berangsur. Iya. Sudah. Mm-mm. Oke, baik. Nanti untuk nama-nama Al-Quran nanti Bu Endah boleh ya baca ulang. Itu kan ada Iya. judul pelajaran kita. Judulnya Asmaul Quran gitu. Coba di buku Al-Quran. baki 3, Bu. Di Oke. ya, Tiga. iya. Ini mungkin pada saat kita pelajari ini Ibu masih Halaman da- 59. Udah. dalam itu ya, dalam ujian hidup ya. Ya, 9. sehingga yang lebih dominan dikenang itu. Gitu. Asma. Wih, besar itu buku primbonnya Bu Endah. Di, ini dibikin lupa dibikin supaya Hmm. supaya Supaya mengerti jelas paham tapi ya tulisannya, gitu Pak. lah pahamnya. Hmm. Lebih Hmm. gede. Bisa Siapa yang bagaimana bikinkan? ini jadi beli dari Pak Guru terus Bu Enda bawa ke tempat cetakan Mm-mm. dihitung ulang Wih, jadi luar dalamnya itu biasa. Oke, oke. dibikin Coba, supaya udah ketemu? Asmaul Husna ya Asmaul Eh, Quran itu. Asmaul Quran ya Iya. 59. 59 ya beginilah usahanya udah seperti itu tapi nempelnya dikit-dikit tuh Nggak apa-apa, Bu. Tuh, ada orang yang berusaha nggak mau ditempelin sama sekali. udah berusaha kecetakan supaya gampang gitu pemahaman. Ibu, Ya, Ibu, mohon maaf ya, saya bukan sok bijak ya, sok iya. bijak ya. Allah ya, Allah sebagai bentuk kasih Hmm. sayangnya, kalau memberikan kepada kita itu enggak yang receh-receh ya, kalau apa sih, enggak yang Hmm. remeh-remeh gitu, gitu, Hmm. gitu. Jadi enggak yang gampangan gitu ya. Iya. Karena itu kalau kita orientasinya itu supaya dapat yang gampang-gampang, ya kita nggak jadi berkembang maksimal jadinya gitu. Iya betul. Iya. Jadi kalau soal target, ya harus yang baik, yang maksimal target gitu. Iya, Ah, mudah-mudahan Pak siap. Guru Ada apa paling saja, Bu? tidak Nama-nama Al-Quran? Di antaranya? Asma Asmaul Quran Ya, di antaranya apa saja, Ibu? di antaranya Itu yang bagian bak itu loh, Bu Endah. bagian mbaknya ya. Itu benar di judulnya udah. Oh, di judulnya Halaman ya. 59 udah ketemu belum? Udah ketemu 59. Dars 24 Heeh, dia udah ketiga. ketemu. Udah, udah Itu ketemu. bagian banyak ada kan. Waqad samaulahu al-Qur'ana bi asma'i Hmm. katsira minha. Ya, udah. Itu ada Al-Qur'an, satu Al-Qur'an, dua apa lanjutannya. Dua kitab, Nah, terus tiga. zikir, zikir. Tiganya zikir. Empatnya Furqan. Limanya Tangzil, Tangzil. Iya. Nah, gitu Oh, dia. nama-nama Al-Quran ya? Iya, itu judulnya kan.
Oh, iya, iya. Di antaranya nama Quran itu Quran. banyak, Ya. katanya. Di antaranya Mm-mm. Quran, kitab, zikir, Furqan, Dzikro. Tanzil. Ada ininya tulis catatannya banyak banget ini ditulis-tulis tapi Salah satu yang bisa menjadi tidak maksimal itu karena kita menulis sebelum kita eh, memahami, bisa jadi itu. bisa Biasanya bisa gitu. jadi. Biasanya Mm-mm. menulis bukan apa yang dipahami tapi menulis apa yang didengar gitu. Betul, betul Pak Nah, Ustadz. itu. Pak Guru. Biasanya Betul. itu yang menjadikan itu. Tapi bagus kan akhirnya kita punya informasi apa yang harus diseriusi lebih lanjut ya. Diseriusi lebih lanjut. Betul. Nah, baik nih. Sekarang kan udah kita pelajari itu ya, kita pelajari. Ini mukadimahnya namanya mukadimah tapi panjang nih. Karena, karena emang ini pondasi ya, pondasi. Kita sudah tuh, karena lupa ya, jadi lupa jadi kita mengingatkan diri kita kembali itu bahwa Al-Qur'an adalah gitu ya, di antaranya kalam Allah gitu. Dengan bahasa Arab yang jelas, kemudian apa didengar dengan telinga, dibaca dengan lisan, Lisan. tuh, Lisan. terhimpun, terjaga, terpelihara di dalam dada. Yang karakternya Ada begitu dan nggak ada hati. bacaan lain selain Hmm. Al-Quran yang oh, terhimpun full itu dalam dada gitu, bukan hanya dada seorang manusia. Wah, ada banyak ratusan. Putrinya Bu Fitri juga termasuk tuh. Kecil-kecil sudah memelihara Al-Quran di dadanya. Itu. Saya juga bersyukur nih, anak saya yang kedua pulang dari pesantren cerita ya. Syukurnya dia cerita bahwa dia suka ilmu-ilmu yang Oh, ilmu-ilmu syariah begitu. Tapi yang alhamdulillah. bikin sedih katanya, emang apa tantangannya dia alone katanya. Kalau di rumah Hmm. biasa dikelon, di pondok dia Hmm. merasa lonely gitu. Sendiri. Karena ada banyak teman-teman adik emang karakter anak saya yang kedua itu itunya yang kurang mudah dia berteman ya. Dia Hmm. posisinya kurang inisiatif memang gitu. Mm-mm. Ya, dia betah aja tuh udah luar biasa itu. Luar biasa, betul, Padahal betul. dia merasa begitu tuh dengan lugu dia tanpa alone katanya. Mm-mm. Di rumah biasa Hmm. dikelon, di pondok jadinya alone. Saya Hmm. bilang itu dan ya dia di pondoknya memang tidak banyak orang, jadi ya sedikit orang. Sedikit dalam hati saya bilang ini adik kalau lebih banyak temannya lagi akan terasa lebih sendiri lagi dia di antara sekian banyak orang kok nggak ada gitu. Oke, baik itu. Nah, setelah itu maka dari segi wacana, dari segi ide, yang kita pelajari berikutnya adalah masuklah kita ke sedikit ya, kita spill. Masuklah kita pada pelajaran yang ke-27. Yang ketujuh. Tuh. Setelah tahu namanya, tahu Hmm. maksudnya, bagaimana dia turun. Nah, mulai dari pelajaran 27 lebih dalam lagi. Kenapa lebih dalam? Karena kita tidak bicara tentang definisinya apa, definisi Al-Quran itu apa. Kita tidak hanya sekedar bicara tentang nama lain Hmm. beserta apa latar belakang dinamakan demikian. Kita juga tidak sekedar mempelajari bagaimana proses turunnya. Ada pelajaran 27, kemudian 28, kemudian 29. Kita akan belajar tentang apa? Tentang kandungan, isi, cakupan dari Al-Quran tersebut. Tuh, isi Al-Quran tersebut. Pada pelajaran 27, apa yang teringat kalau dengan melihat pada judul ini? Di antara Ya. kandungan isi dari Al-Quran adalah Tata cara ini membaca Al-Quran. Beriman
Keimanan kepada Allah, akidah. Hmm, iman kepada Allah itu Hmm. diungkapkan dengan dipahami dari istilah apa? Azab. Istilah Kesopanan. Kalau lihat dari judul ini, Ini kesopanan kalau azab. akidah. akidah. Nah, Bu Endah baca judul yang lain kayaknya. 27 kan? Kesopanan katanya. Akidah. Dari akidah, Pak. Bukan Akidatul 27. ibadah. Dua tujuh. Ya, Dars 27, 95. Iya. Kurang 4 ya. Baki 3, Baki 3. Begitu. Oh, BA 3 lagi deh. Iya, 27, Dars 27. terakhir, Dars terakhir. Akhir ya. 27. Ya, akidah wal ibadah fil Quran. Iya, itu kan Al-Quran berisi Ya. berbagai persoalan yang terkait dengan akidah. Ya, begitu juga Al-Quran juga berisi berbagai persoalan yang terkait dengan ibadah. Ibadah. Gitu, ya. Masih ingat kata akidah, arti dasarnya apa? Akidah. Akhlak. Apa arti dasar akidah, Akidah. Bu Endah? Akhlak. Ya, baik. Akidah. Bu Fitri, apa arti dasar akidah? Dasar, bukan, Pak? Eh, Baik. Tuh. dasar. 3 huruf pokoknya apa kira-kira? Akidah. Ain, kaf, dal. Ain, Hmm, kaf, dal. Iya, kira-kira kalau begitu, Akad. kira-kira apa mana dasarnya? Akad. Iya, apa itu akad Akad. itu? Perjanjian. Iya, Janji. tuh. Akidah itu Perjanjian. inti dasarnya adalah Jan, perjanjian. perjanjian. Janji itu, akad Janji. itu antara dua Akad. pihak gitu. Akad itu kan ya perjanjian antara dua pihak. Kita itu jadi akidah. Kalau sudah ada perjanjian kan berarti ada ikatan gitu. Iya. Tuh, Itu, gitu. Itu berarti ada ikatan gitu ya. Akidah itu arti dasarnya begitu ya. Itu perjanjian. ikatan gitu, ikatan. Ikatan. Ikatan, perjanjian gitu. Ikatan hati ya, ikatan pikiran, perasaan kita. Tuh. Oke. Kemudian ada al-ibadah. Itu Al ya dari segi ibadah. wacana. Dari segi struktur kebahasaan, dari segi kebahasaan, itu bisa kita lihat dari judul ini juga gitu. Di bagian akhir dari judulnya ada ungkapan fil Quran. Quran. Al-Quran. Ada berapa kata itu Bu Endah, Bu Fitri? Yang fil Quran, Pak. Mm-mm. Fil. Ada 2. Satu. Iya. Berapa Bu Endah? Dua. Hmm. Fil. Fi sama Quran. Hmm. Kata yang pertama jenis katanya apa Bu Endah? Fi. Fi. eh, apa huruf Iya. harf Kita tanya harf kata, beliau ngomongin huruf luar biasa. eh Kayaknya udah lama ya, nggak gaul sama kita. Saya tanya, jenis kata, beliau jawabnya huruf. jenis kata makanya jadi belit ya kalau bahasa tuh. Eh, fi kalau kalau bahasa Indonesia mah kan fi kan bisa di dalam ya Pak Ustaz, Pak Apanya? Guru. Ya kalau kita artikan mah kan di dalam ya, Iya, tapi kalau artinya katanya di berarti dalam ya. ya, Gitu. terus kalau kata Emang kata Ibu ada huruf yang sudah punya arti? nggak ada. Nah, ini kan Ibu Nggak ada. kan. Gitu. Kalau sekedar huruf mah belum ada artinya gitu. Kalaupun dipaksain yang macam begitu itu singkatan itu. Hmm, Tuh, singkatan. 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 Nah, tuh. Bu Fitri, Isim, ini jenisnya. masuk kategori jenis kata apa? Isim.
Isim. Jadi fi Oh, itu jenis katanya adalah isim begitu ya? Eh, Harf maksudnya Pak. Oh, maksudnya harf, iya. Itu. apa huruf? Harf, Apa huruf? harf, jangan Harf. huruf. Iya, iya maksud kalau harap itu kan huruf berarti kan. Ini bukan Enggak, huruf. Bukan huruf ini mah. Kan bukan ha- huruf ya Pak Guru ya. Iya, bukan huruf tapi harf. harf, Harap. nyebutnya Iya, harf. harap. Nah, gitu. Nah, kalau Ibu coba ingat-ingat, ini harf apa namanya, Bu? Harap. Harf Hmm. apa Sambung, namanya? mausul, sambung. Heeh. Baik. Ini yang dikenal dengan harfu jar. Oh, Harap ya, hujar. harf. Harap hujar. Hmm. Kirain Tuh, jenis-jenis itunya, susah Pak. ingat saya harfu jar. Gampang, dihajar aja. Ada Harap jer, hujar. jer majrur gitu, Pak. Enggak, Jar ini majhur. enggak ada e dalam bahasa Arab menjadi jar begitu. Harfu Hmm. jar, Harap, iya kalau harap kita ini. hujar. Tuh. Jadi ini kalau Harfu susah jar, ingat dihajar aja, Bu. Hajar. Hmm. harfu Harfu jar. jar Hajar. disingkat menjadi Harjar. hajar. Hajar. Harap hujar. Hajar boleh. Hajar. Wah, ente hajar anak orang keras banget. Emang kenapa? Tuh sampai jatuh. Iya, harfu jar. Itu harfu jar. Oke. Oh, mausul yang enggak. Nah, coba terakhir nih. Fi adalah harfu jar, kemudian Al-Quran jenis katanya apa? Bentuk ketiga. Al-Quran jenis katanya apa, Bu Fitri, Bu Endah? Jenis kata Quran. Sifat. Apa? Tadi sifat ya? Jenis Kalau Apa, jar Bu kata. berarti Fitri? majrur Jenis gitu. katanya apa? Jenis kata. Jar majrur. Ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab, Bu Fitri? Tiga. Jenis. Tiga. Ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab, Bu Endah? Iya, tiga. Tiga. Apa yang tiga itu? Yang Isim, tiga itu fiil, isim, fiil, harf. sama harf. Iya. Apa, Bu Endah? Isim, fiil, harf. Iya. Al-Quran ini masuk ke dalam kategori yang mana dari tiga yang tadi Ibu sebut? Harf. Hmm. Isim, isim. Isim, Isim, isim. Kan ini udah jenis kata kan. Jenis kata apa? isim, Pak. Isim, Iya. Kalau fi itu jenis katanya apa? hafurjar. Iya, Harfujar. keren udah. Enggak kan Baik. masuknya isim juga dong, Pak. Hmm. Enggak, kalau pi mah hafurjar. Iya. Oke. Ya, baik ya. Udah banyak ini percabangan pikiran ya. Iya. Jadi gitu Aduh, ya. Ini kalau terbawa kalau arus ini, arus tahun baru. diingat-ingat ya. Kalau diingat-ingat ini fi ini jenisnya adalah harf, Al-Quran ini jenisnya adalah isim. Sim, Fi itu yang tadi jenisnya harf adalah harfu jar. hafurjar. Tuh. Harfujar. Jadi Al-Quran ada jenisnya adalah isim. Isim, Hubungan antara harfu jar dengan isim setelahnya apa namanya? Jar majrur. Iya, jar majrur. itu namanya Jar majrur. jar Jar majrur. majrur gitu. Nah, itulah dia yang kita pelajari ya di antara insinya walaupun sebenarnya di pelajaran 27 ini harfu jarnya jar majrur itu tidak dibahas dari segi itu saja namun dibahas dari segi apa? Harfu jar dengan majrurnya itu jar majrur yang membentuk makna idiomatik itu. Idiomat Itu yang kita pelajari di pelajaran 27. 7. Intinya tadi bicara tentang dari segi wacana, membahas tentang akidah dan ibadah
dari segi struktur kebahasaan membahas tentang jar majrur. Jar majrur. Itulah Oh, dia hubungan belajar antar kata yang Nah, pertama gitu. Yang kedua, remaja. itulah yang akan kita pelajari lebih lanjut pada pelajaran yang ke-28 ini. Ah, Baru nih ikut ke Bu Endah tadi. Apa? Pelajaran 28 Kapan judulnya? Al-adabus samiyatu ada fil tanya Qur'ani. Hmm, Quran? oke. Al-adab as-samiyah fil Fil Quran. Qur'an. Ini ada berapa kata nih, ibu-ibu? 4. Empat. Empat. Nanti ini posisi kita kalau sudah masuk ke BAKI 4, maka kita akan bicara tentang hubungan antar kata ini. Kalau tadi kan fil Quran tadi apa nama hubungannya? Jar Jar majrur. majrur. Iya, nanti ketika sudah tiba masanya, ibu-ibu akan bisa menjawab pertanyaan yang serupa. Kalau fi dengan Al-Quran, nama hubungannya adalah jar majrur, Jar lalu majrur. al-adab dengan asamnya, nama hubungannya adalah Fi'il fa'il. bagus. Mana fiilnya Bu Fitri? Bukan ding, Pak. Ah, bukan Eh, ding namanya. ini Kalau namanya sekarang eh bukan ding, lalu apa namanya? Itulah yang akan kita pelajari. Intinya ya, Bu Endah, Bu Fitri, ya, nilai ya. aspek lebih ya yang akan kita dapatkan dengan mengkaji materi di pelajaran yang buku yang keempat ini adalah apa? Kita akan mengenali, mampu Ada khobar. mengidentifikasi apa nama hubungan antara gitu ya, hubungan antara kata satu dengan kata yang Yang lain lainnya. gitu. Coba Bu Endah ungkapkan dengan bahasa sendiri apa yang menjadi Adab. penciri dari materi BAKI yang keempat ini. Tentang ini, tentang kesopanan. Tentang Eh, sopan, Bu Yang Endah. mana? Yang Adab, tadi yang saya adab, adab, ceritakan tadi, adab. yang saya ceritakan tadi, Tentang bukan adab, tentang adab dalam membaca Al-Quran. Ih, luar biasa. Bu Fitri apa yang akan menjadi hal baru yang akan kita pelajari di baki 4 ini? hubungan antar kata, Pak. Iya, itu Oh, bukan. ya Bu Endah ya. Tuh, hubungan antar Antar kata. kata. Jadi nanti ya Bu Endah coba dilihat ya, lihat. Ibu ikutnya pakai apa? Ikut belajarnya? Bu Endah, Pakai, ya, pakai apa? Ikut belajarnya? pakai buku. Bukan, selain buku, Ibu lihat materi pelajaran pakai apa? Pakai itu, pakai apa sih ini namanya? Tulisan yang Pakai di handphone, apa pakai tab, oh, apa pakai pakai handphone, Pak. laptop? Pakai handphone, Pak. Hmm. Pak Guru pakai handphone. Keuntungan pakai handphone itu praktis. Kekurangannya Iya, adalah tulisannya minimalis. Jadi kurang kecil, meresapi gitu, kurang iya, meresapi. kurang Gitu. kelihatan. Tuh, kurang meresapi. Jadi ibu ngandelin suara aja gitu. Kalau Iya. lihat itu tulisannya kecil gitu ya. Karena yang lebih besar, apalagi di rumah segede itu. Aduh, Hmm, kayak seupil itu handphone itu. Nah, iya kalau betul. ibu itu cocoknya itu nanti Zoom-nya TV itu ya, Pak? dibuka Di di TV, Smart TV gitu. di TV khusus, Baru Pak. tuh keren gitu, biar kelihatan gede. Jadi oh, optimal ininya suasana yang dibangun. Kalau pakai handphone itu kekurangan, Kecil banget. walaupun banyak kelebihannya. Baik itu Iya. dia eh, sebagai pengantar tambahan untuk pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Dari segi tema, kita akan bicara tentang kandungan Al-Quran, Kandungan ya. Al-Quran. Dari segi struktur bahasa, kita akan mempelajari hubungan antar kata di dalam bahasa Arab. 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 Tuh, yang sudah kita pelajari di BAKI 3 namanya jar majrur, yang akan kita pelajari di bagi 4 ada beberapa nama-nama. Hmm. Misalnya Mubtada tadi Bu, khobar ini, Pak. ya, tuh kata Bu Al-adabus Fitri samiyah. ada mubtada khobar, ada fiil Fi'il fa'il. fa'il. Apalagi Bu Endah yang Hmm. sudah dipelajari di BAKI 4?
Khobar, mubtada, fiil, fa'il, ini naat, man'ut. Iya, terus apa lagi? Apa namanya? Naat, man'ut, terus apa lagi ya? Nah, ya itu artinya sudah Maf'ul bih. dipelajari. Maf'ul Jadi bih, ya dengan demikian maf'ul ini kita bih. kan waktu kita bilang apa? Asal kata ada tiga, jilid Tambah bukunya 4 4, jadi 3 7. tambah 4 jadinya 7. 7. 7 Apa huruf. Hmm. yang pertama? Apa yang kedua? Apa yang Jar ketiga? majrur, fi'il Keempat, fa'il, kelima, mubtada keenam, khabar, dan yang ketujuh. Itulah dia nanti maf'ul yang akan bih. kita pelajari. Syukur-syukur kalau Man'ut. bisa belajar setelah sholat Ya. subuh. Mm-mm. Terima kasih untuk hari ini ya, Bu Fitri, Bu Endah ya. Alhamdulillah. Kita ikut tren saja ya, ikut tren. Untung ini Pak Ya. Guru kita kayak begini lagi untung banget. Aduh ya, kalau nggak begini lupa ini. Alhamdulillah, Ada alhamdulillah. untungnya nih Pak Guru Iya, bisa iya. nyempetin waktu ya Allah. Luar Saya biasa Pak bilang Guru. terima kasih Bu Endah mau. Kita belum selesai, Iya. Pak. Yang kemarin BAKI 4 belajarnya dua bab lagi Hmm, yang mudhof ilaih sama naat man'ut itu nggak selesai. iya, iya, ya. Ya, kalau kita mudah-mudahan karena Iya. kita tidak Nggak ada terikat oleh batasan, iya. jadwal-jadwal lain, Itu mah jadi pelan-pelan aja Pak Guru ya, jangan banyak-banyak yang dibahas dikit-dikit tapi ngerti ya Pak. wih banyak yang dibahas mah. Ya Enggak maksudnya bangsa. dikit-dikit tapi ngerti gitu Pak Guru, jangan Enggak, kalau terlalu itu banyak mah juga. yang dibahas tuh banyak. Satu Iya jam setengah banyak. itu enggak sedikit itu yang dibahas. Iya. Itu, Cuman yang di itunya jadi itu juga Pak Guru. itu. Yang Iya. sedikit itu yang kita bawa dengan ikhlas itu yang sedikit. Tapi Yang kalau masuk yang ke ini dibahas, otak, yang tapi masuk kalau yang otaknya dibahas tuh banyak gitu. bahasnya banyak, masuk otaknya Ya, dikit. kenapa kita banyak gitu ya? Karena kita kaitkan ke sana kemari supaya meneguhkan. Iya. Baik itu dia untuk kajian kita. Kita tidak punya Alhamdulillahirrahmanirrahim. target selain bahwa kita bisa terampil di dalam memahami BAKI. ayat-ayat Ayat materi Al-Quran. Qur'ani gitu ya. Jadi nggak ada target-target yang lain. Jadi lega lah ya, lepas aja Oke, gini gitu. enggak. Nah, tapi kalau saya terlihat terlalu santai atau apa ya, ibu, ibu sekalian itu eh, apa arahkan saya melalui apa? Melalui pertanyaan-pertanyaan, melalui Oke. pertanyaan-pertanyaan sehingga Ya. tidak terlalu apa namanya jauh mainnya gitu karena ditanyain. Lagi di mana, Dek? Kapan pulang, Dek? Sama siapa, Dek? Kan gitu. Kan itu mainnya jauh-jauh karena ditanyain terus gitunya. Oke, terima kasih. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Guru.